Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas perencanaan transportasi, yaitu hubungan antara tata guna lahan dan penggunaan transportasi umum berupa bus rapid transit di Kota Surakarta. Dosen pengampu Bapak Sri Atmaja. Untuk anggota Mirdaira Juliana, NIM 045, Aidin Abdul Malik, NIM 047, Raden Cahya Faisal Zaki 052, saya Devisa Smita, NIM 068, Karisma Wiranindita 069. Selanjutnya, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini terdiri atas yang pertama latar belakang, kedua ruang lingkup dan tujuan, ketiga metodologi, keempat ada konsep perencanaan transportasi dan pembahasan, kelima kesimpulan, dan terakhir ada referensi. Yang pertama latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, Kota Surakarta untuk di Kota Surakarta. Kota Surakarta sendiri berperan sebagai pusat kegiatan wilayah atau PKW dalam wilayah kawasan andalan Subo Sukawono Sraten. Kita memegang peran penting sebagai pusat pelayanan dalam segala bidang, sehingga ini memunculkan adanya mobilitas aktivitas masyarakat, di mana hal tersebut membutuhkan adanya suatu moda transportasi yang mendukung mobilitas dari aktivitas tersebut. Kemudian untuk ruang lingkup dan tujuan, ruang lingkup dari pembahasan kali ini yaitu daerah Surakarta dan sekitarnya. Kemudian untuk tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara tata guna lahan dan penggunaan transportasi umum berupa bus rapid transit di Kota Surakarta. Selanjutnya, metode penelitian. Terkait metodologi yang digunakan, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan deskriptif. Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang berasal dari pengertian umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa. Kemudian, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjabarkan dan menguraikan data yang telah diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan keadaan langsung yang terjadi di lokasi penelitian. Berikut hasil pendekatan pada tata guna lahan daerah Kota Surakarta. Yang pertama itu, tata guna lahan merupakan salah satu penentu utama pergerakan dan aktivitas manusia. Dan kedua yaitu, tata guna lahan memiliki hubungan dengan transportasi kota karena menentukan besaran dan distribusi pergerakan terhadap moda angkutan dan kemacetan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, tata guna lahan digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya atraksi atau tarikan pergerakan yang terjadi di suatu wilayah. Selanjutnya, penggunaan lahan di Kota Surakarta dibedakan menjadi perumahan, pemukiman, jasa, perdagangan, industri, tanah kosong, dan tegalan. Berdasarkan sebaran penduduk di Kota Surakarta, dengan luas Kota Surakarta yang tidak terlalu besar, maka sebaran penduduk cenderung merata. Struktur Kota Surakarta memiliki pola konsentris yang berkembang dengan pusat-pusat aktivitas yang menyebarkan ke segala arah mengikuti pola gradual dan pergerakannya cukup merata. Selanjutnya ada konsep perencanaan transportasi. Terdapat beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang hingga saat ini. Dan yang paling populer adalah model perencanaan transportasi 4 tahap atau 4-step model. Keempat model tersebut antara lain, model bangkitan pergerakan, berfungsi untuk memperkirakan jumlah perjalanan dari suatu zona ke zona lainnya bersatuan waktu. Yang kedua ada model sebaran pergerakan, yaitu modelan jumlah perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan atau sebaliknya. Yang ketiga ada model pemilihan moda transportasi, yaitu model perencanaan angkutan yang berfungsi untuk mengetahui jumlah orang dan barang terhadap pemilihan moda transportasi yang tersedia. Yang keempat ada model pemilihan rute, yaitu modelan yang memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan
yang memiliki berbagai rute dan lalu lintas yang menghubungkan jaringan transportasi tersebut. Dan selanjutnya ada pembahasan. Pembagian zona di Kota Surakarta diambil berdasarkan sistem administrasi sebagai dasar pembagian zona. Hal tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan data dalam penyederhanaan pembagian sistem zona. Dalam hal ini terdapat 21 zona. Selanjutnya, hasil MAT Kota Surakarta pada tahun 2013 dan 2025 dengan jumlah total pergerakan sebagai berikut. Pada MAT tahun 2003, jumlah totalnya 35,924 SMP per jam. Pada MAT tahun 2025 itu 55,074 29 SMP per jam. Yang kedua, maka adanya peningkatan total pergerakan sebesar 3,3% per tahun. Dan selanjutnya, bangkitan pergerakan terbesar yang terjadi pada tahun 2013 berasal dari daerah Kolomadu dengan karakteristik daerah pemukiman dengan jumlah pergerakan sebesar 3,187 SMP per jam dan 5,696 SMP per jam pada tahun 2025. Selanjutnya, tarikan sebesar terjadi di daerah Palur, Karanganyar. Karakteristik daerah perniagaan dan industri dengan jumlah pergerakan 8,829 SMP per jam. Dan selanjutnya pergerakan antara zona eksternal dan internal paling besar untuk tahun 2025 yaitu 15,569 SMP per jam. Urutan berikut pergerakan internal dan eksternal sebesar 13,883 SMP per jam. Internal sebesar 13,207 SMP per jam dan untuk zona eksternalnya sebesar 8,089 SMP per jam, sedangkan pergerakan terkecil terjadi pada intrazona yaitu 4,328 SMP per jam. Selanjutnya, gambar pergerakan distribusi merupakan pergerakan yang digambarkan dengan decimal line, seperti ada di gambar pada slide ini. Selanjutnya yaitu jenis moda transportasi. Jenis moda transportasi menjadi salah satu bagian dari pengangkutan dalam transportasi. Tujuannya adanya moda transportasi ini untuk membantu pergerakan seorang atau kelompok dalam menjangkau titik atau tempat yang hendak dituju. Moda transportasi dibagi dua jenis yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Baik, selanjutnya adalah penyediaan transportasi umum. Penyediaan transportasi umum di Kota Surakarta berupa Transrapid Bus, yaitu Batik Solo Trans, merupakan salah satu transportasi umum yang disediakan untuk melayani pergerakan masyarakat di dalam Kota Surakarta. Namun, berdasarkan kesediaan trayeknya, Batik Solo Trans mampu melayani hingga daerah perbatasan antar Kota Surakarta dengan kabupaten di sekitarnya. Kemudian untuk trayek Batik Solo Trans, terdapat beberapa koridor, di mana semua koridornya memiliki rute pulang pergi. Dan Batik Solo Trans ini berada di bawah PT Bengawan Solo Trans. Dan kemudian untuk kesimpulannya, dengan struktur Kota Surakarta yang berpola konsentris dengan persebaran penduduk yang merata, Batik Solo Trans diharapkan dapat menjaga pergerakan masyarakat di Kota Surakarta dan sekitarnya, serta dapat menjangkau daerah bangkitan dan tarikan terhadap rute pelayanan Batik Solo Trans. Dan berikut referensi yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.